Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan min 'indillah wa tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi ja'ala al-qalama mahabbah lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya, menyehatkan jasmani dan rohaninya, serta melancarkan urusannya, serta teman-teman dimanapun antum berada. Awalan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada the King of the King, the Creator of everything in this universe. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, nikmat Allah yang tertakar tak akan pernah tertukar. Nikmat Allah yang agung tak akan pernah terhitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Ayyuhal ikhwah, ada sebuah kisah yang sangat menarik, yang sangat mencengangkan bagi saya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11 tentang kedua istri Nabi dan istri Raja Fir'aun. Bagaimana bisa Allah membuat perumpamaan yang buruk terhadap istri Nabi, yang bahkan salah satu Nabi tersebut termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam. Sedangkan Allah membuat perumpamaan yang baik terhadap istri raja yang sombong, congak dan kafir dan tak asing lagi bagi kita, yaitu Raja Fir'aun. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah tidak tertukar? Ayyuhal ikhwah, telah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 10 tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Al-ayah, Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka berada di bawah tanggung jawab dua orang saleh di antara hamba-hamba kami. Mereka mengkhianati suami-suaminya dan suaminya tak dapat membantu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian dalam api neraka bersama orang yang telah masuk neraka. Ayyuhal ikhwah, bertahun-tahun lamanya istri Nabi Nuh menentang dakwah yang disiarkan oleh Nabi Nuh. Bahkan ia mengatai suaminya adalah orang yang gila dan pengikutnya adalah orang yang fakir dan lemah. Pada saat masa kenabian Nabi Nuh, dunia sangatlah rusak dengan adanya degradasi moral manusia seperti pembangkangan terhadap Allah. Pada suatu saat datanglah banjir besar yang menyapu semua manusia di bumi, tak tersisa sedikit pun. Karena gelombang banjir yang besar, Nabi Nuh terpisah dengan anak dan istrinya, sehingga mereka hanyut dalam banjir dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitupun Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 10 tentang istri Nabi Lut. Ia menjadi perantara bagi kaum Sodom, padahal Nabi Lut menentang adanya homoseksual. Pengkhianatan itu pun nampak jelas saat datang 3 pria tampan ke rumah Nabi Lut. Mereka adalah malaikat utusan Allah. Istrinya mengabarkan pada kaum Sodom, mereka
mereka pun berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut, berharap dapat melampiaskan syahwat dan nafsunya. Astaghfirullahaladzim. Ayyuhal ikhwah, kemudian Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 11 tentang kemuliaan istri Raja Fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قيلت رب ابن لي بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Al-ayah, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, yaitu istri Raja Fir'aun, saat ia berkata, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu dalam surga Firdaus. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari orang yang zalim." Ayyuhal ikhwah, siapakah istri Raja Fir'aun dalam perumpamaan tersebut? Dialah Asia binti Muzahim, putri dari Bani Israel yang terkenal akan kecantikannya sehingga membuat Raja Fir'aun tak berdaya di hadapannya. Di balik kekuasaan dan kekejaman Raja Fir'aun, Asia memiliki hati yang sangat mulia dan teguh iman terhadap Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Mengetahui hal itu, Raja Fir'aun sangatlah murka dan mengutus para algojonya untuk menyiksa Asia dengan sangat keji. Pada saat tersebut, Asia tetap teguh iman terhadap Allah dan memohon kepada Allah sebagaimana termaktub dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi bani li baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Masya Allah, ma'asfa qalbi Asia, istri Raja Fir'aun. Ayyuhal ikhwah, inti dari kisah ini adalah Allah membuat perumpamaan yang buruk terhadap istri Nabi yang kafir, sedangkan Allah membuat perumpamaan yang baik terhadap istri Raja Fir'aun. Padahal Raja Fir'aun adalah raja yang kafir. Menjadi istri Nabi tidak otomatis dijamin masuk surga jika dirinya tidak beriman kepada Allah. Begitupun hubungan antara orang yang beriman dan orang kafir tidak membahayakan diri tersebut jika suci dari kotoran, sebagaimana Asia binti Muzahim, istri Raja Fir'aun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Salah satunya, Allah tidak melihat apapun terhadap hambanya. Tak sekalipun itu istri Nabi, jika ia tidak beriman, maka ia akan kekal dalam api neraka. Tak sekalipun itu anak kiai, anak ustadz, jika ia menjauhi perintah Allah, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Ayyuhal ikhwah, oleh karena itu, marilah kita menguatkan iman kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Wahai kaum Hawa, jadilah engkau wanita terdidik dan mendidik. Jangan sampai engkau mengabaikan perintah Allah. Taatilah Allah dan taatilah suamimu selagi hal itu tidak mengabaikan Allah. Begitupun kaum Adam, jadilah engkau pemimpin umat yang baik. Jadilah qudwah hasanah bagi anak, istri dan orang-orang di sekelilingmu. Ayyuhal ikhwah, yumkin iktafaituhunna minni wa in wajadtum akhta'an minni atlubu afan katsiran. Ayo ting-ting membeli kepiting, tak lupa pulangnya lewat pasar baru. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.